Fokus. Hai guys, balik lagi sama gue Ara. Jadi di podcast kali ini gue bakal ngebahas tentang uang jajan dan lifestyle. Nah, tapi kali ini gue gak sendirian nih. Gue ditemenin sama dua temen gue yang bener-bener cantik, keren, independent woman. Mantap lah pokoknya. Ini dia temen gue. Nah, boleh dong kalian perkenalkan diri kalian masing-masing, kayak dari nama, jurusan, terus kesibukan kalian apa? Nama gue Rahel, gue dari jurusan Ilmu Komunikasi 2024. Terus kalau kesibukan gue, karena Starkey itu tipe yang kampusnya masuk setiap hari ya, jadi kesibukannya pasti kita kuliah nggak sih? Jadi kayak kita tuh setiap hari harus pergi kuliah, kita harus kuliah ngerjain tugas-tugas dan segala macam. Terus kalau untuk pas libur sih biasanya lebih ke ya jalan-jalan, tidur gitu ya, kayak udah malas-malasan aja gitu di rumah. Kok Cika? Hai guys, perkenalkan nama aku Resa Lutfi Yusuf, biasanya panggil Cika, dari jurusan D3 Sekretaris. Kalau kesibukan aku sama kayak Rahel, karena Starkey masuk setiap hari, jadi kampus sih kesibukannya sama palingan organisasi aja panitia gitu. Ya siapa lagi bulan-bulan ini sampai kayak bulan depan nanti tuh lagi hektik-hektiknya karena banyak proyek UAS, tugas. Terus akhir-akhir ini kan sibuk live in ya, kita lagi kayak kapan nih istirahatnya nih, pengen cepet-cepet libur gitu ya. Libur UAS ya. Oke, jadi gue bakal nanya-nanya ke kalian tentang kayak pertanyaan yang tentang uang jajan dan lifestyle nih. Gue mau nanya, kalau misalnya dalam sebulan itu biasanya kalian ngeluarin berapa, terus buat apa aja? Kalau gue, karena gue pulang pergi ya, jadi pengeluaran gue itu lebih besar di PP-nya itu. Jadi kalau gue sendiri, PP itu bisa sampai 700.000 dalam sebulan. Lumayan terus ya? juga, iya lumayan banget. PP tuh KRL. Iya KRL, jadi gue naik motor, habis itu nanti gue ke stasiun, nanti dari stasiun gue sampai sini naik Gojek gitu aja sih. Jadi setiap hari terus berulang-ulang dan akhirnya membengkak jadi 700.000 gitu ya. Terus sebenarnya cukup kayak nyesek banget, kenapa Untung nggak 700.000? Belum capeknya ya. Iya capek banget apalagi di kereta kan. Nah terus gue juga beli skincare itu 200.000, terus buat kucing gue 100.000-an, terus sama buat gue makan sehari-hari aja gitu aja sih kalau gue. Kok Cika gimana nih? Kalau gue pengeluarannya biasanya cuma enggak sih, biasanya kayak buat kuliah, terus jajan, hobi gue, sama uang kos. Udah. Hobinya kalau boleh tahu apa sih? Itu loh guys, kayak yang lagi hit sekarang, blind box, pop mart. Iya. Nah lu tuh beli kayak blind box itu tuh tiap lu ke mall atau kayak wah pengen nih, terus lu langsung caw ke mall gitu? Kalau gue tipe dua-duanya. Iya, karena namanya juga hobi ya guys. Iya benar-benar. Terus kalau Rahel punya hobi nggak nih? Kayak Cika kan blind box ya. Kalau lu gimana? Kalau gue sih hobi nggak terlalu ini ya, soalnya gue paling tuh hobi baca buku aja. Tapi kan kalau sekarang lagi sibuk-sibuk banget, jadi nggak sempet lah. Bahkan buka TikTok aja kita nggak sempet nggak sih kadang kalau misalkan kayak udah sesibuk itu. Jadi kalau baca buku kan benar-benar kayak harus tenang lagi, kayak gabut-gabutnya gitu. Jadi ya buku masih itu aja lah yang bisa dibaca. Kalau gue tipe yang kayak ngabisin uang jajan gue untuk makanan, ngopi nongkrong. Jadi kayak ngembang aja nih badan. Terus uang bulanan kalian tuh cukup apa enggak sih buat nutup semua kebutuhan kalian? Coba dari Cika dulu yang anak kos. Anak kos dan anak PP nih. Gue sejauh ini alhamdulillah cukup banget malah kayaknya ya, karena gue bisa sampai beli pop mart blind box. Anak kos versi elit ya. Iya, enggak jelas. Terus kalau Rahel gimana? Kalau gue ya udah sih, kayak lebih ke ya ngatur keuangannya supaya cukup aja. Jadi gue udah tau lah bulan ini gue bisa ngeluarin uang tuh berapa. Kalau misalkan lagi libur tuh enak banget, jadi kayak gue tuh biasanya ngitung per hari. Jadi per hari itu gue udah targetin kira-kira berapa, udah termasuk sama PP, makan, sama yang lain-lain gitu. Jadi per hari gue udah tahu bakal ngeluarin berapa. Jadi kalau misalkan hari ini libur, ya duitnya bisa buat yang lain, misalkan buat beli makan, kepentingan lain main, atau kayak gue beli skincare dan segala macem gitu aja sih. Terus kalian kalau misalnya tipe orang yang kayak kalau misalnya udah habis nih uang jajannya, kan tipe yang minta atau kayak bertahan hidup atau gimana nih?
gue bertahan hidup lah, karena nggak enak gitu ya kalau sama orang tua udah dikasih duit, udah kayak kita tuh udah dapet kepercayaan gitu loh dari orang tua kita buat nih manage nih uang segini dikasih satu bulan. Tahu diri lah ya. Tahu diri, lebih kayak ya lu udah gede gitu kan, harusnya udah bisa lah manage keuangan buat diri lu sendiri. Masa dari hal kecil kayak gini aja nggak bisa, apalagi nanti kalau kita kerja yang benar-benar kayak masa kita masih minta sama orang tua kita, kalau kita udah kerja kan nggak enak juga gitu ya, harusnya kan kita yang ngasih kan. Jadi ya kita harus bisa bertahan hidup lah. Kalau Cika? Kalau gue sama kayak Rahel, terus orang tua gue juga tipe yang kalau udah dikasih segini, udah ada nggak bakal ngasih lagi. Terus kayak kemarin kan kita live in ya. Iya. Nah mau nggak mau kita tuh udah mikirin dari jauh-jauh hari. Oh tanggal segini kita live in, berarti kita nggak boleh pakai duit yang sisanya itu buat Disisihin beli lah ya. mainan. Iya. Tapi Jadi lu bisa nahan itu buat gak beli mainan? sejauh ini bisa guys, aman. juga ya. Berarti gak yang FOMO itu ya? FOMO. Tetap FOMO. Cuma tapi bisa nahan diri bagus. Iya. Karena ada kepentingan yang lebih penting. diprioritasin gak sih? Terus gue mau tahu cara kalian manage uang untuk kebutuhan kuliah dan buat main tuh gimana? Cika dulu deh. Kalau gue, kalau gue lebih mentingin pokoknya dikasih duit segini, itu gue udah bayar uang kos, uang kuliah, uang lainnya yang menurut gue penting. Jadi kalau misalnya sisanya itu baru gue pakai buat beli mainan, hobi gue kayak gitu, sama buat hangout sama teman-teman sih. Kalau Rahel? Sebenarnya gue juga sama. Jadi kalau misalkan gue udah, maksudnya kepentingan gue tuh udah selesai semua, terus di akhir bulan tuh kayak pas gue hitung, duh kayaknya masih banyak nih duit gue gitu kan, jadi bisa lah gue pakai. Nah kadang tuh ya justru borosnya tuh di akhir bulan gitu, jadi karena udah gede kepala, merasa udah paling hebat gitu ya, merasa paling wah nih duit gue masih tersisa segini. Dewi. Terus iya kan, terus kayak bulan ini udah mau berakhir, jadi nah ini sebenarnya kemarin tuh gue udah hitung-hitung ternyata lumayan ada gitu ya, jadi ini udah mulai kayak lihat-lihat Shopee gitu, jadi udah mulai duh gue harus beli apa ya kira-kira buat menghabiskan duit gue ini, padahal udah ditabung gitu. Oh iya, iya. Tapi lu nabung? Enggak kan? Enggak juga. Tapi kalian pernah nggak sih kayak duit gak nyadar duit kalian tuh udah mau habis, tapi kalian kayak ada kebutuhan yang bener-bener gimana ya caranya, kayak apa ya, darurat lah, kebutuhan darurat. Nah tapi duit kalian tuh kayak wah udah minus banget nih, udah kayak menipis nih. Nah cara kalian mengatur itu gimana? Apa kalian kayak tiba-tiba jualan apa gitu, atau kayak Nyari duit gitu ya ya. nyari duitnya gimana? Kalau gua itu biasanya, kalau gua waktu itu pernah kejadian bener kayak kata lu tadi Ra. Jadi gua tuh pernah kejadian nggak sadar tiba-tiba pas gua buka, kok tinggal segini Karena sih. seboros itu ya, Iya, kayak yang tadi dia bilang kan, mentang-mentang udah banyak duitnya Karena nih. pakai QRIS kan gampang banget ya, kayak Iya, bener. scan Kayaknya ada orang nipis nih. Rasa duit gue tuh kayak masih ada aja gitu di dompet, padahal sebenarnya udah semakin lama semakin berkurang. Nah waktu itu sisa beberapa hari lagi ya, pokoknya kalau nggak salah 4 hari lagi masih kuliah, dan kuliah terus gitu ya. Tapi duit gue tuh sisa kayak bahkan nggak nyampe 200.000, terus kayak oh my god gimana ini. PP lu gimana nih? Iya makanya itu kan, terus untung aja gue tuh punya tabungan, jadi tabungan itu emang gue pakai buat urgent aja. Nah itu gue pakai, jadi nanti kalau misalkan gue lagi libur, gue nggak ada pengeluaran apapun yang penting, yang bener-bener kayak pulang pergi kayak gitu kan nggak, maksudnya itu kan yang penting ya. Cuman kalau nggak ada pengeluaran kayak gitu, gue bakal simpen duit gue jadi gue tuh cash, karena sengaja biar nggak kepake, karena kalau misalkan di rekening itu pasti nanti kepake. Jadi gue naruhnya di cash, terus nanti gue simpen di mana gitu. Habis itu nanti kalau misalkan emang lagi butuh banget kayak yang kejadian gue tadi itu, bakal gue ambil, bakal gue pakai gitu. Berarti lu tipe yang nabung dong, karena Ini nabung dalam suatu konsep aja, nggak setiap hari gitu. Tapi kalau Cika nabung gitu nggak sih, kayak sewaktu-waktu takutnya ada dana darurat kayak Kalau gue jarang banget nabung kalau misalnya emang ada keperluan yang kayak teman gue ulang tahun, cowok gue ulang tahun, atau keluarga gue ulang tahun, itu kan pasti ya gimana, memang orang spesial gitu ya, kita kan mau bahagiain di hari spesialnya. Jadi kayak udah gue harus nabung buat ulang tahunnya si ini gitu. berarti lu tipe yang kayak harus ada motivasi dulu buat nabung nih, karena Iya. harus ada push gitu loh. Nah, karena fun fact guys, gue punya 2 akun bank, dan yang satu tuh gue pakai buat gue nabung di sini deh, jadi ini gak usah gue pakai, tapi ujungnya sama pakai juga. Karena kadang kita suka kelupaan ya, suka kebablasan tuh, kayak zaman sekarang udah canggih, udah tinggal TikTok Shop, Shopee, udah tinggal check out gitu kan. Bener banget. Oke. Terus kalau misalnya ada barang yang kalian tunggu-tunggu nih, udah launching nih, kayak misalnya tadi blind box, terus lo apa kayak gitu kan.
Terus tapi ada keperluan lain yang benar-benar lebih urgent, lebih penting. Nah, kalian lebih pentingin yang mana? Tapi disclaimer ya, barangnya itu benar-benar kalian mau banget dan launching dan kayak emang Berat sih buat Iya. ya. kayak nggak bisa jadi sewaktu-waktu ini tuh nggak ada lagi gitu. Oh, itu Karena banyak orang Susah yang banget pilihannya. karena pasti banyak orang yang mau sama barang itu gitu, mau wishlist barang wishlist kayak kalian. ya sebenarnya tuh pernah kejadian di gue ya. Jadi yang waktu pokoknya gue tuh sebenarnya suka banget sama Harry Potter. Dari gue SD gue tuh udah baca buku Harry Potter. Jadi gue tuh gak cuma baca, gue juga nonton dan gue tuh ngikutin banget gitu. Terus waktu itu sempat ada pokoknya biasanya kan Harry Potter tuh kan collab gitu ya. Itu bener-bener kayak itu limited banget. Terus gue oh my god, gue nggak bisa deh kayaknya nahan ini. Tapi akhirnya ujung-ujungnya Apalagi Harry Potter itu disukain banyak orang kan iya. kayak Nah kadang tuh kan juga FOMO kan. Iya. Kayak, ya elah gue sedih banget. Tapi duit gue gak bakal bisa nih sampai gue akhir bulan. Jadi gue kayak ya udahlah gue karena ada yang lebih penting ya dengan gue daripada nangis darah gitu. Kak Jika Kalau gue juga lebih ngutamain yang penting dulu. Karena menurut gue ya, karena hobi gue mainan dan apa ya, kalau buat ditemuin tuh untuk pre-love-nya gampang banget. Jadi gue bisa kayak terus kalau udah di pre-love itu harganya jauh lebih murah, bisa setengah harganya. Jadi kadang gue nyari yang pre-love-nya juga. Lebih mengutamakan yang penting sih. karena sebetulnya lebih murah ya. Iya. Tapi jujur kalian tuh tipe yang ini gak sih, kan ada orang yang tipe orang yang kayak dia temenan sama orang yang benar-benar gaya hidupnya fancy banget lah ya. Terus lingkungan kalian, circle kalian tuh kayak gitu. Terus kalian kayak maksain biar diterima di circle itu gitu. Terus kalian jadi kayak padahal itu tuh nggak sesuai sama gaya hidup kalian, nggak sesuai sama kebutuhan kalian. Nah itu kalian pernah nggak merasakan itu? Kalau gue pernah banget merasakan itu karena gue tuh kan dari kecil di sekolah swasta Katolik ya. Terus kan kalian udah tau lah, yang saya swasta Katolik tuh kayak gimana sih anak-anaknya gitu. Dan itu emang SPP-nya lumayan waktu itu. Terus juga emang satu circle gue waktu itu emang bener-bener wah gila-gilaan banget deh. Bahkan gue aja gak nyangka gue bisa deket sama mereka gitu. Tapi mereka tuh yang tipe yang kayak gini loh. Jadi mereka tuh gak dikasih duit per bulan, tapi semintanya aja. Jadi Kalau udah habis kayak minta gitu ya? Iya, jadi misalkan enggak, tapi dia tuh bukan minta buat hari itu. Jadi dia minta misalkan nih dia mau eyelash gitu, langsung dikasih 1 juta. Terus Di besokannya luar uang jajan dia. Iya. Jadi terus besokannya dia mau pergi nih sama temennya kan dikasih 2 juta. Jadi semintanya aja gitu. Dan itu bener-bener kayak oh my god, kok ada sih orang kayak gini. Tapi kan suka minder gitu gak sih? Minder sih sebenarnya, cuman kayak ya udah mau kayak gimana lagi. Terus akhirnya gue tuh sempet juga coba ngikutin mereka, tapi gue tuh bener-bener gak sanggup kayak kalau gue kayak Karena gini nggak terus, sesuai sama- iya, kalau gue kayak gini terus gue nggak bakal bisa. Dan untungnya mereka tuh bener-bener ngerti gitu loh. Jadi mereka tahu kondisi gue kayak gimana dan mereka tuh nggak memaksakan gue buat ikut. Jadi bukan temen lu kayak kalau lu nggak ikut-ikut kita sih kan lo harusnya ngikut kita gitu loh. Jadi mereka tuh nggak kayak gitu. Emang ngertiin kan? Ngertiin juga. Jadi Bagus. akhirnya gue juga jadi kayak ya udahlah, gue akan pentingin yang utama di diri gue. Apa yang bisa gue beli ya gue beli, kalau nggak bisa ya gue nggak akan beli gitu. Jujur lingkungan yang kayak gitu gak Toxic toxic, ya? gak toxic dong. Enggak, Karena dia ngertiin lu gak sih? Iya, cuma maksudnya Cika tuh yang kalau di satu circle Iya. Kayak kita capek sendiri lama-lama. Iya sih. Lebih bener tuh kita cari circle yang emang pahamin kita, terus emang yang kayak gaya hidupnya Belajar sesuai lah. gak sih? Terus kalau Cika gimana? Kalau gue setuju sama Rahel, gue juga pernah di posisi yang kayak lingkungan gue jauh banget di atas. Terus akhirnya kayak gue capek sendiri karena mereka tuh awal gini, kalau misalnya gue kayak ada ngomong, gue lagi gak ada duit nih, bisa gak kayak nanti bulan depan aja atau gak kayak 2 bulan lagi atau gimana. Terus mereka kayak udah gak apa-apa, ikut aja, nanti kayak kita sharing aja bareng-bareng. Kan jatuhnya kita kayak Malu nggak ya, enak kayak lama-lama kok gue ngerasa kayak harus timbal balik. Tapi ya lama-lama kalau emang diperhatiin kayak emang gue juga nggak sanggup sih, kayak capek juga lama-lama. Oke, kan sebelum gue hadir di podcast ini, gue kan sebelumnya riset dulu ya, research dulu tentang Gen Z. Nah, menurut artikel yang gue baca nih di RRI News, Gen Z itu terkenal boros karena pengaruh teknologi. Kalian gitu juga apa enggak? Kan kayak yang tadi gue bilang, kan sekarang serba mudah, serba canggih, tinggal di rumah nggak perlu yang effort
kemana-mana untuk nyari barang, nggak perlu ongkos, nggak perlu apa, udah tinggal pencet aja. pencet, tapi yang nggak enak uangnya gitu. Sadarnya mau nggak sadarnya gitu ya. Nah, kalian gimana? Kalau gua setuju banget sama yang tadi lu udah bilang ya. Jadi ya karena zaman semakin maju, terus kayak pembayarannya juga semakin gampang. Kita lihat barang, kita beli langsung juga bisa gitu. Langsung datang. Iya langsung datang juga. Jadi apa yang perlu kita repotin gitu? Misalkan juga kayak misalkan nih Ara lagi butuh beli rak gitu ya buat di kamarnya. Dia nggak perlu ke pasar, dia nggak perlu ke mall buat muter-muter mall, satu mall itu cuma Effortless lah ya sekarang. buat ngeliat kayak, aduh kayaknya yang ini deh. Terus nanti kayak, aduh tapi kayaknya ini lebih bagus deh. Jadi nggak usah muter-muter mall gitu loh. Jadi kita cuma tinggal lihat dari HP, terus kita tuh bisa milih model yang kita mau. Jadi bener-bener sesuai sama apa yang kita lihat. Reviewnya juga bisa dilihat Iya, kan dan ya. reviewnya juga. Jadi kita bisa tahu lah ini tahan nggak, pakai gimana gitu. Karena kan, Apalagi harganya lebih murah ya. iya bisa jadi lebih murah juga. Kadang kalau lagi flash sale gitu kan, kayak Iya. 6 atau 22 itu bener-bener Atau murah diskon, banget. gitu Iya. kan. Itu kan kita jadi kayak mendingan kita beli Iya. online nggak sih daripada di offline. Kalau Cika, Kalau gue setuju banget karena gue ngalamin sendiri untuk hobi gue yang sangat amat boros itu guys. nah gue mau nanya lagi, seberapa penting manajemen keuangan dari sekarang menurut kalian? Cika dulu deh. Kalau menurut gue sangat amat penting karena kita nggak tahu kedepannya kayak gimana, kedepannya hidup kita tuh bakal kayak gimana, ntar yang amit-amit kayak nanti kita jatuh atau kayak gimana tuh kita jadi kayak udah siap, udah ada pegangan kayak gitu. Terus kita jadi belajar kita kan apalagi perempuan ya, kan nanti kita jadi istri pegang keuangan keluarga, kita udah terbiasa. Gak kaget lah ya. Iya. Kalau dari gua juga penting banget sebenarnya. Karena kita dari usia segini harusnya kita tuh udah bisa ngatur keuangan kita gitu. Apalagi nanti kalau kita kerja nggak ada siapa-siapa lagi yang bisa nolongin kita gitu. Dan kita tuh nggak bisa berharap orang lain mau nolongin kita dong. Kalau misalkan uang kita tinggal dikit gitu. Jadi ya kita tuh harus bisa mandiri dari sekarang. Kita harus bisa manage keuangan dengan benar. Kita harus tahu kepentingan kita, apa yang penting, apa yang enggak, apa yang harus kita beli, apa yang enggak. Jadi jangan konsumerisme, jangan hedonisme. Kalau misalkan uang yang nggak cukup ya jangan memaksakan gitu, jangan sampai kayak pinjol-pinjol segala macam karena itu Judi nggak apa baik lagi ya. Iya itu kan nggak baik gitu loh, karena walaupun pinjol itu nggak dosa atau kayak gimana, cuman tetap aja kayak rasanya berhutang tuh gimana sih gitu loh. Gak tenang hidup. Nggak tenang juga, jadi mendingan nggak usah lah kayak gitu. Terus jadi guys, buat kalian yang emang dari sekarang belum bisa memanage uang dengan baik, itu kalian benar-benar harus belajar dari sekarang. Karena kalau misal kalian nggak bisa memanage uang kalian dengan baik, kalian nggak akan bisa. Bertahan hidup gitu. Iya, apalagi sekarang hidup, wah serba mahal, serba ya. Jadi emang harus, iya serba ya. Jadi kayak harus memanage uang dengan baik lah. Terus kalian ada tips gak buat temen-temen di sana supaya bisa ngatur antara keuangan sama lifestyle biar balance? Kalau dari gue tipsnya ya kalau misalnya kalian tipe yang boros banget dan mementingkan hobi ya hasil kalau bisa gue dapat pesan dari papi gue karena gue saking borosnya, katanya gini. Sama dikasih bacaan. Misalnya kalian punya duit 100.000 nih, kalian harus bisa ngeluarin cuma 10% dari 100.000 itu buat hobi kalian, sisanya baru itu kepentingannya. Jadi bener-bener seminimalisir mungkin lah dari duit yang kalian punya gitu. Kalau dari gua belajar menahan diri aja sih, karena kita semua tuh sebenarnya punya kemauan kita sendiri gitu. Cuman orang lain tuh harus kalau misalnya kita lihat orang lain ya, orang lain tuh semua punya kemauan mereka sendiri. Tapi mereka tuh harus bisa nahan diri mereka. Walaupun mungkin kalian nggak tahu gimana cara mereka nahan diri, gimana cara mereka bisa tetap bertahan gitu. Cuman itu yang harus dipelajarin, kenapa mereka bisa nahan diri dan kenapa yang lain-lain. Jadi kita harus bisa nahan diri, kita harus bisa tahu batas kita tuh di mana. Jangan kita ngikutin orang, jangan kita tuh cuma FOMO aja, ngikutin standar TikTok tuh jangan gitu. Jadi hiduplah sesuai budget lu gitu. Sesuai kebutuhan, sesuai lifestyle lu, sesuai uang jajan yang dikasih gitu ya. Jadi Cika dan Acel kasih kata-kata terakhir buat nutup podcast dong. Kata-kata akhir kayak mau ini aja ya. Kita ketemu lagi.
Coba Cika. Ayo siapa dulu, Cika? Kalau dari gue, kalau kalian punya hobi, gak apa-apa, kalian boleh dilanjutin terus, didalemin, siapa tahu itu bisa jadi bisnis kalian. Tapi saran dari gue, jangan terlalu larut, jangan terlalu lapar mata banget sama hobi kalian, jangan terlalu semuanya apa-apa hobi kalian dulu yang diutamain. Kalau dari gue, belajar menahan diri, belajar mandiri. Udah itu aja. Belajar ya. Oke. Jadi Cika, Acel, makasih banyak udah datang ke podcast ini, udah nyempetin waktunya. Masukan-masukan dari kalian benar-benar insightful banget. Terus obrolan kita juga bermanfaat banget ya bagi semua orang nih yang nggak bisa memanage uang nih. Jadi harus belajar dari sekarang ya. So, thank you. Makasih. Makasih guys, thank you, see you.